Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nafika Sari dari Program Pendidikan Akuntansi 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang etika profesi Ikatan Akuntansi Indonesia dan etika profesi teknisi akuntansi. Teman-teman, bagi kalian yang menempuh pendidikan di sekolah kejuruan terutama akuntansi, menjadi seorang akuntan adalah salah satu cita-cita yang kita miliki. Namun, belajar menjadi seorang akuntan bukan hanya belajar tentang bagaimana cara membuat neraca, bagaimana cara membuat buku besar, laporan rugi, dan laporan keuangan lainnya. Tetapi, kita juga harus belajar bersikap menjadi seorang akuntan yang profesional. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar kira-kira apa aja sih prinsip-prinsip menjadi seorang akuntan dan teknisi akuntan yang baik dan profesional. Nah, sebelum kita mengetahui apa aja sih kira-kira prinsip-prinsip yang menjadi dasar-dasar seorang akuntan, kita di sini akan berbicara terlebih dahulu tentang pengertian profesi akuntansi. Profesi akuntansi adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk dalam bidang akuntansi publik, akuntansi intern yang bekerja pada perusahaan industri keuangan maupun jasa, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik. Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia dimaksudkan sebagai paduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah maupun di lingkungan dunia pendidikan, dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Tujuan profesi akuntansi merupakan memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme yang tinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Lalu, menjadi seorang profesi akuntan, kita juga harus memiliki 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kredibilitas. Masyarakat tentunya membutuhkan kualitas yang menunjukkan kepercayaannya kepada para akuntan. Yang kedua adalah profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Lalu yang ketiga ada kualitas jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan tersebut diberikan dengan standar kinerja yang tinggi. Lalu yang keempat ada kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Yang kedua, kita akan membahas tentang profesi teknisi akuntansi. Teknisi akuntansi yang memiliki kompetensi untuk menjadi tenaga pelaksana pembukuan pada dunia usaha, lembaga pemerintah, dan lembaga lainnya. Seorang teknisi akuntansi lebih sering kita sebut sebagai akuntansi petugas pembukuan yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk mencatat, memproses, dan membuat laporan keuangan. Teknisi-teknisi akuntansi adalah akuntansi profesional yang telah memenuhi standar efisiensi, yaitu pencapaian kompetensi profesional memerlukan awalnya standar yang tinggi pendidikan umum, diikuti dengan pendidikan khusus, pelatihan dan ujian profesional dalam mata pelajaran yang relevan, dan pengalaman kerja. Ini harus dijadikan sebagai pola umum pembangunan anggota. Kompetensi dipelihara dan dipertahankan melalui komitmen untuk belajar dan melakukan pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi anggota kehidupan profesional. Pemeliharaan efisiensi memerlukan kesadaran profesional profesi perkembangan untuk mengikuti akuntansi, termasuk laporan akuntansi, audit, dan lain-lain, peraturan di tingkat nasional dan internasional yang berkaitan. Teknisi akuntansi harus melaksanakan program yang dirancang untuk memastikan
adanya kontrol kualitas pelaksanaan pelayanan profesional yang sesuai dengan standar nasional dan standar internasional. Selanjutnya, profesi teknisi akuntansi memiliki peran dan tanggung jawabnya. Yang pertama untuk pihak internal dan untuk pihak eksternal. Yang pertama adalah pihak internal. Pihak internal adalah pihak yang berada di dalam struktur organisasi. Manajemen adalah pihak yang paling membutuhkan laporan akuntansi yang tepat dan akurat untuk mengambil keputusan yang baik dan benar. Contohnya seperti manajer yang melihat posisi keuangan perusahaan untuk memutuskan apakah akan membeli gedung untuk kantor cabang yang baru atau tidak. Selanjutnya adalah pihak eksternal. Eksternal ini diantaranya ada yang pertama, investor. Investor tentu saja membutuhkan informasi keuangan perusahaan untuk menentukan apakah akan menanam modalnya atau tidak. Jika dalam prediksi investor akan memberikan keuntungan yang baik, maka investor akan menyetorkan modal ke perusahaan, dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah pemegang saham atau pemilik perusahaan. Para pemilik perusahaan yang mempunyai bagian saham perusahaan membutuhkan informasi keuangan perusahaan untuk dapat mengetahui sejauh mana sih kemajuan atau kemunduran yang dialami perusahaan itu. Pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dari dividen yang akan semakin besar jika perusahaan untung lebih besar. Yang ketiga ada pemerintah. Besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau organisasi kepada pemerintah sebagian besar berdasarkan atas informasi pada laporan keuangan perusahaan. Lalu yang keempat adalah kreditur. Jika perusahaan sedang terdesak dan membutuhkan dana segar, perusahaan mungkin akan meminjam uang kepada kreditor, seperti meminjam uang di bank, berhutang kepada para supplier atau pemasok. Kreditur akan memberikan dana jika perusahaan memiliki kondisi keuangan yang baik dan tidak akan memiliki potensi besar untuk merugi. Lalu yang terakhir adalah pihak lainnya. Sebenarnya masih banyak pihak-pihak di luar sana atau di luar perusahaan-perusahaan yang mungkin saja akan menggunakan laporan atau informasi akuntansi seperti para karyawan, serikat pekerja, auditor akuntan publik, polisi, pelajar atau mahasiswa, wartawan, dan banyak lagi lainnya. Yang ketiga dan yang terakhir, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip etika profesi untuk Ikatan Akuntansi Indonesia dan Ikatan Teknisi Akuntansi Indonesia. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi. Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua adalah kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas keprofesionalismenya. Yang ketiga adalah integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas tinggi mungkin. Lalu yang keempat ada objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam memenuhi kewajibannya secara profesional. Yang selanjutnya adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan sangat hati-hati. Kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi jasa memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik paling mutakhir. Selanjutnya adalah kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh
selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapnya. Selanjutnya adalah perilaku profesional. Jadi setiap anggota tentu harus memiliki perilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dan yang terakhir adalah prinsip standar teknis, yakni setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dengan penuh hati-hati. Anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa sebagai penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Nah, teman-teman, itu adalah prinsip-prinsip atau etika yang harus dimiliki oleh para profesi akuntan dan teknisi akuntansi. Jadi, gimana nih? Jadi tambah semangat kan untuk belajar menjadi seorang akuntan? Lalu kira-kira apa aja sih persiapan yang harus kalian lakukan untuk